Ya, selamat pagi Pak Tatang dan para teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 kelas G Manajemen Teknologi dan Inovasi akan mempresentasikan hasil dari proyek kelas kami yang berjudul Analisis Teknologi Acceptance Model TAM dan Perencanaan Aplikasi Srintami Sistem Rute Inspeksi Transmisi pada perusahaan listrik Kota Surabaya dan Sidoarjo. Next, Pak Paskalis. Ya, kita mulai dengan pendahuluan. Ya, perjalanan listrik agar sampai ke pelanggan disalurkan melalui jaringan tegangan tinggi menggunakan sistem 500 kV dan 150 kV. Tower listrik ini di Kota Surabaya dan Sidoarjo itu memang jumlahnya banyak dan lokasinya tersebar. Namun demikian memang dengan kondisi tersebut ada tantangan tersendiri bagi ground patrol atau para inspektor untuk melakukan inspeksi. Nah, sejak 2014 PLN telah menerapkan aplikasi Srintami atau sistem rute inspeksi transmisi ini untuk melakukan inspeksi untuk aset-asetnya, khususnya untuk tower-tower yang ada di PLN. Next, selanjutnya. Nah, apa sih yang membedakan aplikasi ini dengan aplikasi sebelumnya atau metode sebelumnya? Dengan metode ini diharapkan atau diharuskan lah para inspektor itu berada di lokasi, itu yang pertama. Yang kedua, laporan juga faktual. Kemudian juga tanpa adanya kos tambahan. Selain itu, dari sistem aplikasi ini, inspektor atau ground patrol itu memang wajib melampirkan foto dari hasil inspeksinya. Kemudian dari aplikasi ini juga nanti kelihatan monitoring kinerja dari setiap ground patrol atau inspektor. Kemudian dari data-data tersebut, baik ground patrol, kemudian hasil inspeksi, juga terarsip secara web-based. Nah, pada saat ini memang aplikasi sudah berjalan, namun memang ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan adanya data-data yang anomali pada saat evaluasi dari aset-aset tersebut. Nah, kemudian juga karena terjadi anomali tersebut, maka tower-tower tersebut memang agak lambat untuk mendapatkan follow up dan perbaikan lebih lanjut. Dari hasil ini kita next. Nah, dari hasil pendahuluan tadi, kami coba merumuskan masalah dan tujuan dari proyek kelas ini, Bapak sekalian. Yang pertama, bagaimana elemen dan model proses bisnis pada aplikasi Srintami. Kemudian, bagaimana sih tingkat penerimaan perusahaan terhadap aplikasi Srintami ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemetaan rencanaan implementasi Srintami ini di perusahaan listrik di Kota Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian lanjut di tujuan sekaligus menjawab pertanyaan dan rumusan masalah. Yang pertama adalah mengidentifikasi elemen dan model proses bisnis pada aplikasi Srintami ini menggunakan metode BMC ya, Business Model Canvas. Kemudian yang kedua, mengevaluasi penerimaan perusahaan dalam aplikasi ini menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Kemudian yang terakhir, kami memberikan rekomendasi terkait dengan strategi pemetaan rencanaan implementasi Srintami ini sehingga mampu menjamin kesiapan jaringan pada perusahaan listrik di Kota Surabaya dan Sidoarjo. Manfaat penelitian ini dari proyek kelas ini yang pertama kami bagi menjadi dua, yaitu bagi perusahaan dan bagi dunia akademisi. Yang bagi perusahaan jelas penyusunan BMC dari proses Srintami ini dapat kami sampaikan atau kami laporkan ke perusahaan. Kemudian yang kedua, mencoba kami mengevaluasi dari hasil validitas data. Kemudian yang ketiga, kami juga menganalisa efektivitas penerapan Srintami ini kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah merekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam bentuk road mapping ya atau peta rencana. Kemudian manfaat bagi dunia akademisi yaitu jelas menambah literatur ya terhadap dunia ketenaga listrikan khususnya terkait road mapping aplikasi sistem ini. Next. Ya, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan kajian pustaka dan dasar teori. Kita mulai dari proses bisnisnya dahulu. Seperti yang terlihat pada slide itu ada 3 tahap ya utama yang dilakukan dalam aplikasi ini. Yang pertama
tahap pertama di sisi inspeksi itu para ground patrol atau inspektor melakukan inspeksi dengan menggunakan aplikasi Srintami. Kemudian tahap kedua melakukan koordinasi. Koordinasi ini dilakukan di gardu induk. Semua ground patrol melakukan evaluasi dan mencocokkan data di gardu induk ini. Kemudian di gardu induk selanjutnya data-data di-upload ya di online server milik Srintami, sekaligus melakukan rekapitulasi data yang ada di sana. Next. Next, Bapak Skalis. Ya, ini adalah slide sebelumnya. Ya, ini adalah struktur organisasi pada proses bisnis aplikasi Srintami. Jadi ada 3 tahapan ya, seperti yang di slide sebelumnya. Di sisi mobile, sisi gardu, dan sisi server. Yang sisi mobile itu yang paling bawah itu ground patrol. Kemudian di sisi gardu induk itu ada dua sisi ya, ada di jaringan, hard jaringan. Kemudian di sisi server itu terakhir pada saat pengelolaan data, baik pengelolaan data di unit jaringan utara maupun unit layanan jaringan di sisi selatan. Next. Ya, ini sekilas gambaran dari aplikasi Srintami yang sudah ada. Ya, seperti ini ada menu login, kemudian foto-foto pada saat inspeksi juga dilampirkan, kemudian yang di kanan ini merupakan web page-nya. Nah, ini ada beberapa kajian teori terhadap bisnis model Canvas. Secara umum, bisnis model Canvas ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana suatu organisasi menyampaikan atau membentuk serta melihat value bisnis. Ini kami ambil referensi dari Osterwalder dan Pigner 2019. Jadi ada 9 poin penting. Yang pertama adalah value proposition, kemudian customer segment, 3 channel, keempat customer relationship, kelima key resource, keenam key activity, ketujuh key partnership, ke-8 cost structure, dan terakhir revenue stream. Ya, kemudian ini ada dasar teori lagi terkait dengan triangulasi data. Jadi menurut Meolog pada tahun 2007, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data atau validitas yang memanfaatkan suatu data dengan komparasi data yang lain. Seperti itu. Ada 4 jenis ya yang dapat kami jadikan referensi di sini, yaitu ada metode triangulasi metode atau teknik, kemudian triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Kemudian terkait dengan TAM ini kami juga melakukan kajian terhadap teknologi acceptance model. Jadi secara umum TAM merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi diterimanya suatu sistem atau sistem informasi. Ada 2 faktor secara umum ya yang mengaruhi TAM itu. Yang pertama persepsi kemudahan atau ease to use perceived, dan persepsi kebermanfaatan atau usefulness perceived. Ini kami ambil dari Davis ya. Selanjutnya yang terakhir dasar teori terkait dengan pemetaan rencanaan. Pemetaan rencana atau road mapping sendiri merupakan proses penyusunan rencana jangka panjang atau strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan pengembangan peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil, prioritas, dan kronologi yang dapat mencapai visi misi yang diinginkan ya. Jadi menurut Taufik pada tahun 2003, pada umumnya pemetaan rencanaan atau road mapping sering digunakan dalam konteks pengembangan produk, teknologi, serta inovasi. Ini dapat melibatkan berbagai faktor seperti penelitian pasar, kemudian analisis persaingan, tujuan bisnis, kebutuhan pelanggan, serta sumber daya yang tersedia. Next, Pak Paskalis. Nah, ini selanjutnya metode penelitian yang kami gunakan pada proyek kelas ini. Yang pertama, secara umum ada 5 ya, yaitu studi literasi, pengumpulan data, analisa, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.
Untuk studi literasi kami pertama-tama adalah merumuskan masalah yang kami hadapi di aplikasi ini, kemudian kami melakukan kajian pustaka, kajian-kajian dasar-dasar teori yang akan kami gunakan. Selanjutnya tahap kedua yaitu pengumpulan data. Data di sini data dari Srintami, kemudian data hasil dari klaim art, kemudian data dari laporan anomali. Data tersebut akan kami gunakan sebagai bahan focus group discussion yang bersifat tema khusus untuk membahas aplikasi ini. Selain itu, pengumpulan data juga kami sebar kuesioner pada saat FGD, yang mana hasil dari kuesioner ini akan kami analisa digunakan untuk uji TAM. Nah, analisa-analisanya dari hasil FGD itu outputnya itu berupa satu perumusan PMC kemudian juga kita mengevaluasi dari triangulasi, kemudian uji TAM tadi berdasarkan kuesioner yang telah disebar, kemudian juga mereview proses bisnis existing yang ada. Kemudian dari analisa kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan itu nanti outputnya berupa report validitas, kemudian report efektivitas, serta rekomendasi perbaikan dan penyusunan road mapping. Selanjutnya ditutup dengan kesimpulan serta saran dan penutup dari laporan ini. Lanjut. Nah, tadi step pertama yang kami lakukan adalah FGD. FGD sendiri memang sebuah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas topik-topik tertentu yang suasananya tentu informal, tentu dengan adanya moderator 3 komponen utamanya yaitu diskusi, kemudian kelompok, dan terfokus. Secara umum seperti itu. Next, Bapak Skalis. Nah, kemudian beberapa data dan metode penelitian yang kami gunakan tadi, yang pertama dokumentasi. Jadi dokumentasi sendiri ada suatu aktivitas yang memperoleh data dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka, gambar yang berwujud laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini memang dokumen-dokumen yang kami dapatkan dari para inspektor dan ground patrol itu kami dokumentasikan. Kami akan lakukan kajian pada saat FGD. Kemudian yang kedua adalah observasi, ini pengamatan atau pencatatan gejala-gejala yang teliti, yaitu data-data tadi. Kemudian juga hasil observasi yang dilakukan oleh ground patrol, kita lakukan analisa di sini. Kemudian yang terakhir terkait dengan pemetaan rencanaan, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pemetaan rencana ini kita gunakan untuk roadmap jangka panjang untuk produk teknologi dan inovasi, khususnya untuk aplikasi Srintami ini. Lanjut, Pak Skalis. Ini adalah TAM yang kami gunakan. Jadi mengacu pada dasar teori kami tadi, analisis ini dilakukan untuk analisis ini digunakan pada saat FGD kita sebar kuesioner tersebut kita analisa dan hasilnya nanti kami akan review dan analisis lebih lanjut Adapun beberapa hipotesis sebelum kami melakukan analisis TAM ini, yang pertama ada lima secara garis besar. H1 merupakan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Kemudian H2 persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap terhadap perilaku. Kemudian H3 persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap sikap terhadap perilaku. Kemudian H4 sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat perilaku. Kemudian H5 persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap niat pelaku pada penggunaan Srintami ini. Itulah beberapa hipotesis awal yang kami evaluasi atau kami rumuskan sebelum kami melakukan analisa TAM lebih lanjut. Next, Bapak Skalis. Selanjutnya untuk bab 4 hasil pembahasan akan disampaikan oleh Pak Paskalis. Terima kasih Pak Elva. Saya akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Untuk hasil pembahasan tentunya kita masuk dalam persiapan dan pengumpulan data, di mana melalui aplikasi Srintami ini yang di awal mula
itu adalah Sentami Mobile, Gardu, dan kemudian juga server. Kita mendapatkan data-data yang meliputi hasil inspeksi, frekuensi, durasi, dan juga anomali. Dan dalam penelitian ini juga dibutuhkan data sebagai pembanding juga adalah laporan claim up inspeksi yang dilaksanakan oleh petugas dari perusahaan, serta data anomali aset jaringan listrik. Dan dalam FGD pelaksanaannya, ini kami mengundang ya orang-orang terpilih yang tersebar dalam 4 bidang pekerjaan, dimulai dari unit jaringan Surabaya Utara, kemudian jaringan Surabaya Selatan, pengelola data jaringan, dan juga pelaksana claim up. Nah, 16 orang ini memiliki tugas dan kompetensi sebagaimana tertampil dalam tabel berikut ini, dan selanjutnya FGD tersebut akan melakukan serangkaian aktivitas diantaranya penyusunan BMC, kemudian evaluasi triangulasi data, pengujian TAM, review alur pengelolaan data anomali aset, dan rekomendasi dalam penyusunan road mapping. Dalam hasil diskusi dalam FGD, tentunya pertama-tama kita akan menentukan dari sisi customer segmennya ya, dan customer segmen ini telah terpetakan sesuai dengan hasil FGD bahwa adanya pembagian kewenangan dalam inspeksi, validasi, dan penyusunan anggaran kaitannya untuk perbaikan aset yang mengalami anomali. Kemudian dari value proposition kita terbagi dalam pengguna, meliputi pelaksana inspeksinya, pengelola jaringan, dan juga pengelola data. Kemudian juga ada bagian delivery proposition, yaitu pencapaian kinerja, yang adalah tujuannya untuk menjamin penyaluran, melihat kesehatan aset, penyelesaian anomali, dan juga budgeting dari pemeliharaan. Dan ini pun juga akan tertampil di sini hasil-hasil diskusi terkait bagaimana customer relationship-nya, yaitu koordinasi pengelola jaringan dan pengelolaan data, kemudian channel-nya seperti apa, dan aktivitas-aktivitas kunci yang meliputi aktivitas untuk kunci dalam penginputan data, validasi, prioritisasi, serta resource-nya seperti apa, dan partners yang akan mendukung keberhasilan dalam sistem ini, serta yang selanjutnya dua terakhir adalah cost structure dan juga revenue stream untuk dapat memetakan kira-kira apakah ada benefit yang bisa diupayakan secara berkelanjutan dalam penerapan sistem ini. Dari sisi evaluasi triangulasi data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik atau metode, di mana kita di sini akan ada 3 jenis metode yang akan diperbandingkan. Yang pertama itu kaitannya dengan kesesuaian kondisi lapangan sesuai dengan foto dan data yang diinputkan ini oleh petugas ground patrol. Kemudian tahap keduanya adalah memastikan kesesuaian foto dan data dalam Srintami server sudah sesuai. Ini adalah pengamatan ya hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Ini dilakukan dengan cara meninjau ulang di lokasi untuk memastikan apakah datanya sesuai atau tidak. Nah, di sini dalam aktivitas tersebut terdokumentasi dalam sistem. Seperti dicontohkan dalam berikut ini, untuk yang tahap pertama, foto yang dilaporkan adalah seperti ini. Namun, dalam tahapan kedua, ternyata dari yang melakukan pengecekan, rekan-rekan petugas dari perusahaan itu melihat ada yang kurang pas ya, karena yang disampaikan dengan fotonya itu kurang sesuai, sehingga dilakukan tahap ketiga, yaitu langsung observasi ke lapangan, dan ternyata memang benar ada perubahan. Sehingga ketika kondisinya normal di awal itu dilaporkan oleh ground patrol berubah menjadi kondisi kritis, sesuai dengan hasil observasi terakhir yang dilaksanakan oleh petugas perusahaan. Demikian juga untuk kondisi plat informasi tower. Nah, ini akan menunjukkan bahwa proses evaluasi triangulasi data telah terdesain dengan baik ya, dan tentunya penerapannya ke depan harus terus perlu untuk dikawal. Nah, bagaimana dengan pengujian TAM-nya? Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Elfayasa, jadi ada 4 parameter A, B, C, dan D yang akan dicek ya, dan ini telah terdesain dalam 9 pertanyaan dengan masing-masing jawaban itu mengandung nilai 1 sampai dengan 5, di mana 1 adalah nilai terkecil dan 5 adalah nilai terbesar untuk menunjukkan kesiapan dalam teknologi ini untuk diterapkan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Elfayasa dalam bab 3 untuk metodologinya, dan di sini telah dilakukan pengujian, dan ternyata hubungan korelasi antara parameter terkait H1 sampai dengan H5 ini signifikan. Dengan nilai korelasi sesuai dengan data yang telah diolah, ini sangat tinggi sekali korelasinya. Kemudian selanjutnya
dari hasil kuesioner ini diolah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai rata-rata dari TAM dari masing-masing parameter, di mana nilainya adalah sebagai berikut di sisi sebelah kanan dengan nilai rataan 3,41. Nah, penjelasannya bagaimana terkait hasil dari pengujian TAM ini? Untuk parameter A atau persepsi kebermanfaatan atau perceived usefulness, ini belum cukup yakin ya, karena nilainya adalah 3,14. Dan ini lebih rendah dari nilai total TAM-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa cukup banyak responden yang belum yakin dengan validitas data yang ada di Srintami. Dikarenakan responden ternyata belum memahami prosedur upaya validasi data yang diterapkan Srintami. Jadi 16 responden yang pengisi kuesioner itu ternyata belum memahami, sehingga cenderung mengandalkan data LKS atau laporan ketidaksesuaian yang telah dimiliki sebagai sumber data untuk anomali. Kemudian untuk parameter B, didapatkan nilai 3,09. Ini juga lebih rendah dari nilai total TAM yang adalah secara general ini belum cukup yakin. Nah, mengapa demikian? Karena ternyata cukup banyak responden yang bahkan belum pernah mengakses Srintami, bahkan menggunakan data yang ada di Srintami. Nah, rekan-rekan ini mengandalkan data pencatatan lain di luar Srintami. Kemudian untuk parameter C, ini nilainya cukup mendukung ya, karena nilainya 3,7. Nah, dalam kuesioner ini terlihat bahwa mayoritas responden ini mendukung agar ground patrol rajin input data kondisi aset yang telah diinspeksi oleh mereka ke dalam Srintami. Dan parameter D ini juga cukup yakin ya, nilainya 3,31, ini mendekati dari nilai total TAM-nya. Terlihat bahwa mayoritas responden ini familiar ya dengan Srintami dan sering banget membicarakannya, walaupun responden ternyata terlihat sangat kurang dalam menggunakannya. Nah, kemudian kami akan menyampaikan terkait hasil review dari alur penanganan anomali aset. Di sini seperti tadi kami sampaikan bahwa untuk penanganan anomali aset, kita memiliki data bersumber dari Srintami, kemudian juga ada data yang telah diperoleh oleh rekan-rekan petugas claim up yang adalah dari pegawai perusahaan, kemudian juga ada dari data LKS. Nah, di sini terlihat bahwa untuk masing-masing tahapan ini kami sajikan seperti ini sesuai dengan hasil FGD supaya dapat dilihat bagaimana upaya untuk melakukan peningkatan ke depannya. Sehingga alur ini dapat semakin kita elaborasi ya menjadi suatu alur yang efektif, efisien, dan juga optimal. Nah, di sini kami melihat ada dua bagian ya yang dapat dioptimize ya. Untuk bagian A, ini adalah peluang untuk meningkatkan validitas data. Mengapa demikian? Karena data anomali yang ada di Srintami ini juga terdeteksi juga yang oleh rekan-rekan dari pegawai perusahaan saat melakukan claim up seperti itu. Jadi ini dapat kita lakukan kolaborasi data. Nanti seperti apa tahapannya akan disampaikan di slide berikutnya. Untuk bagian B, ini adalah proses berulang yang bisa dipangkas. Jadi ke depannya bagian B ini akan kita pangkas dan ini akan diakomodir keseluruhannya di dalam Srintami. Nah, tentunya ini akan menjadi tantangan bagaimana Srintami ini dapat menggenerate LKS ini secara otomatis. Jadi tidak perlu adanya proses tahapan untuk membuat LKS seperti kondisi existing saat ini. Kemudian dalam penyusunan road mapping, sesuai dengan tadi hasil dari FGD, ternyata kondisi dari nilai TAM kita adalah 3,41 seperti itu. Kita mengharapkan nilai TAM ini akan ekskalasi naik, meningkat dan membaik. Nah, di sini secara waktunya di sini adalah know when. Jadi mengetahui kapan waktunya. Dan kami di sini menyusun roadmap dalam bentuk triwulan dikarenakan kebutuhan dan manfaat dari perbaikan evaluasi efektivitas Srintami ini perannya krusial. Namun di sisi lain peneliti cukup yakin ya, dan ini juga setelah disampaikan kepada rekan-rekan yang bersama-sama kita melaksanakan FGD bahwa perbaikan-perbaikan ini sangat optimis untuk diselesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan seperti itu, sehingga dibuatlah road mapping ini dalam bentuk triwulanan. Nah, kemudian kita masuk know why. Jadi tahu mengapa ya, mengapa
perbaikan dilaksanakan, dan ini seperti tadi disampaikan, kita akan memperbaiki dari tingkat penerimaan TAM-nya. Dari triwulan 1 3,4 kondisi existing saat ini kita harapkan meningkat ke 3,9, 4,2 sampai dengan 4,5 di triwulan 4 dengan kondisi yang mature atau sudah matang seperti itu. Nah, bagaimana apa yang perlu diperbaiki dan apa tahapannya? Di sini kita tentunya perlu melakukan kesiapan kompetensi ya. Di antaranya sosialisasi dan workshop Serintami. Ini masuk prioritas 1 dan prioritas 2 yang wajib dilaksanakan sesuai dengan road mapping ini di triwulan 1. Kemudian kita di triwulan 2 akan meng-create akun supervisor ya, khususnya untuk teman-teman yang tadi tergabung dalam tim FGD. Kemudian kita akan mendorong Serintami ini sebagai single data anomali. Jadi tidak lagi ada dualisme atau redundancy ya dalam penginputan data anomali. Dan yang B5 adalah prioritas kelima, ini adalah validasi data. Jadi ketika di triwulan 2 posisi dari rekan-rekan itu adalah memiliki akun seperti itu, akun supervisor, ke depannya kita akan libatkan dalam keseluruhan dari proses flowchart-nya ya, sehingga rekan-rekan ini memiliki andil ya, tidak hanya tahu tapi juga memiliki andil. Seperti tadi disampaikan sesuai dengan hasil TAM, ternyata teman-teman masih belum fasih dalam menggunakan Serintami ini ya, dalam sebagai fasilitas untuk melakukan pengecekan. Maka kita akan mendorong melalui penerapan dari road mapping ini. Kemudian bagaimana dengan aplikasinya sendiri? Tentunya kita akan melakukan standarisasi struktur data claim up. Karena data claim up itu ternyata tidak standar. Jadi kita akan standarkan dan juga kita akan lakukan proses sinkronisasi sehingga validitas data antara Serintami dan juga claim up ini menjadi mungkin, menjadi possible ketika strukturnya sudah sama dan sesuai. Kemudian kita akan mendorong, juga masih di triwulan 2, ini wajib melalui Serintami saja, kemudian auto generate LKS itu ada di triwulan 3 sampai dengan penyusunan prioritisasi LKS after Serintami proses. Ini juga akan dilakukan akan dilaksanakan di triwulan 4, triwulan selanjutnya. Dan kita juga membutuhkan bagaimana caranya kita perlu mempersiapkan dari sisi teknologi, infrastruktur, SDM, dan juga keuangannya. Sehingga sumber daya ini menjadi pendorong dan menjadi faktor yang sangat menentukan untuk kesuksesan pelaksanaan eksekusi dari road mapping ini. Nah, bagaimana dengan peran manajemen? Nah, manajemen ini sangat berperan penting untuk mensukseskan keseluruhan dari road mapping ini. Yang pertama adalah tentunya mempersiapkan sumber daya. Peran strategis manajemen ini juga kita bisa lihat ya di B4 ya, untuk mendorong bahwa Serintami ini satu-satunya input untuk anomali agar tidak ada redundansi data. Dan juga sangat diharapkan peran manajemen ini untuk kesiapan aplikasi dan kompetensi secara keseluruhan sehingga pada akhirnya di triwulan 4 kita bisa mendapatkan skor TAM minimal 4,5 seperti itu. Nah, kita akan masuk ke bagian kesimpulan dan saran sebagaimana tadi telah disampaikan mulai awal tadi dari pendahuluan, latar belakang, metodologi sampai dengan hasil pembahasan. Di sini kita akan menyimpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama, dengan menggunakan model BMC, maka diketahui untuk meningkatkan kegunaan dari Serintami, maka data yang bersumber dari inspeksi Serintami harus diformulasikan kembali secara lebih fokus untuk mendukung aktivitas dan kepuasan dari customer segmen yang didukung dengan penciptaan value proposition diperkuat dengan customer relationship dan channels. Struktur biaya harus jadi perhatian manajemen dengan mempertegas key activities bisnis. Jadi ini adalah peran yang sangat penting untuk membangun kepercayaan partner dan memanfaatkan secara efektif sumber daya yang dimiliki. Yang pertama. Yang kedua, dari hasil analisis TAM, nilai yang diperoleh adalah 3,4 ya. Ini indikasinya adalah masih cukup baik ya, namun perlu ditingkatkan ke level penerimaan yang lebih tinggi sebagaimana tadi telah kita bahas bersama. Namun terdapat indikasi bahwa responden masih belum yakin terhadap kebermanfaatan dan kemudahan. Sedangkan dari sisi sikap, responden cukup mendukung walaupun secara intensitas penggunaannya disimpulkan cukup yakin. Nah, yang kesimpulan ketiga, hasil pemetaan rencanaan tampak diperlukan dukungan manajemen. Jadi sekali lagi, manajemen ini penting untuk mendukung dalam mempersiapkan sumber daya. Peran strategis juga diharapkan sehingga Serintami jadinya satu-satunya input anomali agar tidak ada redundansi dan pada akhirnya nanti skor TAM dapat terrealisasi
sesuai dengan roadmap yaitu mencapai 4,5 di triwulan 4. Sarannya adalah dari hasil penelitian proyek keras ini, maka penulis dapat menyarankan perlu adanya monitoring dan kontrol hasil road mapping rentang 3 bulan sebagai bahan pengembangan dan evaluasi. Kemudian kami sampaikan di sini adalah daftar pustaka dari penelitian kami ini yang melibatkan sekurangnya ada 11 literasi yang melengkapi dan juga menjadi sumber kami untuk melaksanakan penelitian ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.